Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga. Cerita romansa maksudnya, dengan judul Cari Jodoh. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, dan di sini Mas Nara mau minta maaf ya karena channel Akan Ada Misteri belum bisa upload. Ini juga Mas Nara uploadnya satu kali doang dan agak terlambat karena kalian tahu sendiri ini pergantian musim yang sangat ekstrim sekali. Dari kemarin panas banget dan tiba-tiba hujan. Akhirnya ya Mas Nara juga ikut tumbang dan kemarin juga baru kehujanan. Jadi Mas Nara mohon maaf ya karena kondisi kurang enak badan. Oke, langsung saja kita ceritanya. So just try keep up with me. Seperti baru saja terjatuh dari tempat yang sangat tinggi sekali, Reddy yang saat ini tengah terbaring di ranjang tempat tidur membuka matanya dengan segera. Ia melihat sekitar tempat yang sangat dia kenali, dengan barang-barang mewah tertata di sana. Iya, ini adalah tempat tidurnya. Pandangan matanya berhenti pada sebuah jam yang tergantung di dinding sana. Dan seketika itu pun dia membulatkan matanya dan sedikit memaki kaget. Astaga, Rai Bagaskara, kenapa tidak membangunkanku dari awal? Reddy benar-benar murka dengan sekretaris sekaligus sahabatnya itu. Lelaki yang masih memakai piyama berwarna putih itu segera turun dari ranjangnya dan berlari ke tempat tidur. Dia harus segera pergi ke kantor, namun entah kenapa sekretarisnya itu membangunkannya dengan begitu lambat pagi ini. Beruntung sekali Reddy memiliki apartemen besar dan mewah dengan kelengkapan yang canggih di rumahnya. Sarapan pagi yang cukup dengan roti bakar pun sudah siap, tinggal menyantap. Air hangat pun tinggal menikmati pada shower di kamar mandinya. Kehidupan orang kaya yang sangat megah dan membuat iri siapapun yang melihat. Ditambah lagi apartemen Reddy terletak di bangunan elit yang hanya mampu ditempati oleh orang yang memiliki uang tidak terbatas. Dan Reddy menjadi salah satunya. Karena akibat terlambatnya dia bangun pagi, orang yang akan Reddy jadikan sasaran tentu saja Rai yang sang sekretaris. Ia sudah mewanti-wanti untuk jangan sampai kesiangan. Namun yang terjadi kini dia bangun dengan terburu-buru. Mimpi indahnya pun buyar begitu saja. Reddy akan mengurus Rai nanti setelah kerjanya beres. Setelah memakai setelan jas berwarna hitam, dasi warna merah darah, tak lupa rambutnya tersisir dengan tidak rapi, meninggalkan sedikit kesan berantakan pada penampilannya. Dengan hanya menyambar selembar roti dan memakannya dengan cepat, dia masuk ke dalam mobilnya dengan segera. Kendaraan berwarna hitam mewah itu seperti telah siap menanti sang bos untuk mengantarkannya kemanapun tujuannya hari ini. Sang sekretaris Rai yang membangunkan sang bos mendadak terlihat tengah bersiap di belakang kemudi. Tidak berselang lama setelah Reddy pun masuk, dia segera menyalakan mesin mobil dan memulai perjalanan. Kau sudah menghubungi Direktur Rosmal untuk menghadiri rapat hari ini? Tanya Reddy sembari membaca file laporan di tabletnya. Saat ini dia tengah dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Ray yang sedang berkonsentrasi mengemudi menjawab dengan sekenanya, karena memang dirinya tidak ingin melakukan kesalahan saat membawa mobil seperti itu. Sudah, dia bilang dia akan datang. Matanya yang menyorot dengan tajam fokus melihat jalanan. Jangan lupakan jemari tangannya yang menggenggam erat setir kemudi menambah konsentrasinya bertambah. Reddy pun kembali mencecar dengan pertanyaan. Lalu bagaimana dengan persiapan yang lainnya? Kau tidak lupa dengan apa yang aku mintakan kemarin? Astaga Reddy, kau sudah mempelajarinya semalaman. Dan juga aku sudah mengatakan padamu jika semuanya beres. Kau ini, ya ampun, lebih baik kau istirahat aja lah. Saut Ray menggeleng-gelengkan kepalanya setiap kali melihat Reddy yang terlalu mengutamakan pekerjaannya. Sebenarnya Ray sudah hafal dengan sikap sahabat dan juga bosnya itu. Selalu ingin semuanya sempurna. Tidak ada hal yang tertinggal apalagi gagal. Sebagai seorang sekretaris, dia membantu agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang bos. Kau tahu aku tidak bisa. Dan berbicara padaku dengan sopan. Saat ini jam kerja, dan aku adalah bosmu. Tegur Reddy tanpa memalingkan pandangannya pada tablet berwarna silver di tangannya.
Ray tidak menjawab dan hanya menambah kecepatan laju mobilnya. Sebenarnya dia tadi sudah sedikit menunda rapat karena dia ingin membiarkan Reddy untuk tidur sedikit lebih lama lagi. Namun sepertinya Reddy hanya memikirkan tentang rapat yang penting itu. Bagi sang bos itu tidak ada yang lebih penting dari suksesnya sebuah pekerjaan. Entah sudah berapa banyak uang yang dihasilkan karena kerja keras yang ia lakukan selama ini. Namun Ray juga tidak bisa membenarkan sikap gila pekerja yang ada pada diri Reddy ini semakin menjadi. Itu akan membuatnya jatuh sakit suatu saat nanti. Tanpa ada pembicaraan lebih lanjut lagi, mereka melanjutkan perjalanan dengan hening. Reddy hampir saja memfokuskan semua konsentrasinya pada materi di tabletnya. Lelaki bermata hitam kecoklatan itu memiliki hidung yang mancung sempurna serta wajah yang bisa menarik kaum wanita untuk kagum. Ini memang salah satu mengutamakan pekerjaan dibandingkan dengan apapun. Iya, si Reddy itu. Tidak berselang lama, mobil mereka sudah memasuki tempat tujuan. Reddy segera membawa tasnya dengan tangan yang masih memegang tablet. Kemudian dengan segera dia keluar dari kendaraan mewahnya. Dan brek, woi! Reddy terkejut luar biasa dan segera menutup pintu mobil. Ketika dirinya membuka pintu mobil, tadi tak sengaja seseorang yang berdiri di sana terdorong olehnya dan terjatuh. "Hei, kau tidak apa-apa, nak?" tanya Reddy kembali terkejut karena yang ia jatuhkan ternyata seorang anak kecil yang berseragam sekolah dan menggendong ransel hitam. "Dan lagi apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak sekolah? Di mana orang tuamu, hah?" Reddy sedikit kesal karena ceroboh sekali orang tua anak ini, membiarkan anaknya berkeliaran di parkiran mal tanpa pengawasan apalagi di jam sekolah. Anak itu yang semula masih terduduk mengusap lengannya yang kotor segera menatap Reddy. Mata kecilnya terlihat tidak menyukai dengan cara Reddy berbicara, terdengar seperti marah. Tatapannya yang tajam beradu tatap dengan Reddy yang tak kalah tajam menusuk. Anak ini terlihat pemberani sekali, meskipun yang dihadapinya orang dewasa yang mungkin saja bisa membuatnya menangis ketakutan. "Ya ampun, kau ini kenapa memarahinya sih?" Teguh Ray segera menghampiri anak itu dan membantunya untuk berdiri. "Hei, nak, kau tidak apa? Di mana orang tuamu? Perlu kau antarkan ke mereka?" tanya Ray dengan lebih lembut. Reddy hanya mendengus kesal. Memang sifat Ray yang ramah dan lembut berbanding balik dengan dirinya yang kasar dan tidak ramah. Dia juga tidak menyukai anak kecil. Bagi dirinya, anak kecil sangatlah merepotkan. "Tidak perlu, aku bisa mencari mamaku sendiri," sautnya anak yang berumur sekitar 8 tahunan itu segera bergegas pergi tanpa memberikan hormat pada Ray apalagi dengan Reddy. Langkah kecilnya yang terlihat kuat berjalan dengan cepat pada kaki yang dibalut sepatu putih merahnya. Reddy membulatkan matanya kaget sekaligus kesal. Astaga, lihatlah, dia benar-benar tidak diajarkan sopan santun oleh kedua orang tuanya. Protesnya dengan geram. Ya begitulah salah satu alasan dia tidak menyukai anak kecil. Mereka sangat menyebalkan dan memberontak. Sudahlah, namanya juga anak kecil. Kau harus segera rapat. Ingat, jangan sampai terlambat. Ray menyadarkan dia juga tidak mau mood Ray dirusak, mengingat ada rapat penting yang harus dia selesaikan hari ini. Jika mood sang bos terganggu, tentu tidak akan baik hasilnya nanti. Rapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa pertentangan. Reddy memang terkadang selalu berbeda pendapat dengan beberapa petinggi yang lain. Ketika ia sudah mengatakan sesuatu, maka itu harus terjadi. Tidak jarang tempat rapat menjadi sangat ramai dan tidak terkendali. Jika sudah seperti ini, Ray yang harus turun tangan untuk menenangkan. Reddy merupakan pimpinan dari Kingdom Mall. Dia sangat disegani oleh banyak petinggi juga. Karena di umurnya yang masih tergolong muda, 28 tahun, dia sudah bisa membuat tempat ini menjadi sangat maju dan selalu menjadi nomor 1. Beberapa kali dia juga mendapatkan penghargaan. Reddy anak satu-satunya dari pewaris tempat itu. Otomatis dia menjadi seseorang yang sangat dikagumi oleh siapapun. Akan tetapi tidak sedikit juga yang iri dengan pencapaian tersebut. Reddy, maksudku Pak Reddy. Ray melarat ucapannya. Aku harus membatalkan pertemuanmu dengan beberapa pemilik kios baru di mall. Kau besok memiliki acara yang lebih mendesak. Lanjutnya sembari menggeser-geser layar di tabletnya. Sebagai seorang sekretaris, dia juga memiliki kesibukan sendiri yang membuatnya terkadang kewalahan. Itu terserah kamu ajalah. Kau bebas mengatur jadwalku. Sautnya masih fokus menghitung jumlah angka yang berdari di tabletnya.
Mereka berjalan menyusuri beberapa bagian di mall. Seorang direktur berjalan hanya dengan sekretarisnya itu sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi karyawan di sana. Reddy sangat menyukai ini karena dengan memantau dia bisa langsung melihat betapa ramainya mall miliknya ini oleh pengunjung. Setelah dipegang oleh Reddy, memang banyak sekali perubahan yang terjadi di mall itu. Dia sangat memperhatikan kenyamanan pengunjung dan juga kesejahteraan para bawahannya. Dia bahkan membangun tempat bermain dan spot-spot menarik yang bisa digunakan secara gratis di sana. Masih muda, kaya, tampan dan sukses, Reddy adalah seseorang yang menjadi menantu idaman bagi para ibu di luar sana. Ray kembali menyusul langkah Reddy mengimbangi langkah sang pimpinan. Ada banyak sekali yang ingin dikatakan oleh Ray hari ini. Memang, sejak bekerja dengan Reddy, lelaki yang memiliki wajah tak kalah dengan Reddy ini menjadi sangat sibuk, mengatur jadwal juga mendampingi kemanapun Reddy pergi. Dan gadis kesayanganmu itu, Ren, memintamu untuk menemuinya hari ini. Ucapnya perlahan dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Ray. Reddy segera menghentikan langkahnya dan menatap Ray dengan sedikit menelisik. Ren, ayolah Reddy, jangan terus mengurus pekerjaanmu. Kau butuh bersenang-senang dengan kekasihmu juga lah. Ucap Ray yang seakan ingin melihat sahabat sekaligus bosnya itu sedikit merasakan kesenangan. Kau mulai berlagak seperti ayahku, cipi Reddy. Ia tidak peduli dengan ucapan Ray dan kembali menatap angka pada tabletnya itu. Baginya lebih menyenangkan untuk mengerjakan dan mengecek semua pekerjaannya dibandingkan terlibat dengan percakapan mengenai pernikahan yang memuakkan sekali. Namun agaknya Ray masih tidak menyerah dengan topik apa yang tengah dibawanya itu. Karena jika tidak dia memaksa, Reddy tidak akan mau untuk memulai pembicaraan semacam ini. Tapi kau harus menikah. Berapa umurmu sekarang? Kau butuh seseorang untuk melahirkan anakmu yang akan meneruskan pekerjaanmu sebagai direktur utama Kingdom Mall. Lalu aku harus menikah, Ren. Kami hanya berteman saja, tidak ada dari kami yang berniat untuk menikahi satu dengan yang lain. Jadi bagaimana dia bisa melahirkan anakku? Tandas Reddy sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau begitu kau bisa menikahi perempuan lain. Kurasa banyak yang tergila-gila padamu dan mengantri ingin sekali dilamar olehmu. Kau jadi sahabatku berapa lama sih? Kau tahu, aku tidak menyukai perempuan sembarangan. Jika kau memang ingin seorang anak, kau saja yang menikah. Jangan memaksa aku lah. Benar-benar keras kepala. Kau anak tunggal. Ayahmu, pada siapa lagi kau akan mewariskan semua kekayaan ini nanti? Entahlah, mungkin aku akan memungut anak jalanan dan menjadikan pewarisku. Dan lagi, aku pun tidak berencana untuk... Teriakan Reddy membuat Ray tersentak. Betapa terkejutnya dia ketika melihat tablet hitam kesayangan Reddy yang penuh dengan file pekerjaan jatuh di sana. Dengan tidak elitnya kemudian tersiram segelas jus lemon dingin. Rupanya seseorang menabrak pemilik dari Kingdom Mall itu. Tabletku! Astaga! Seperti anak kecil yang kehilangan mainannya, Reddy segera menunduk dan mengambil benda itu kemudian mengusap-ngusapnya. Membersihkan dari jus lemon, benda itu sudah mati sepertinya. Layarnya ada yang retak di bagian tengah. Dan Reddy benar-benar cemas karena ini tablet kesayangannya. Oke, ini terdengar berlebihan bagi seorang direktur yang bisa membeli banyak sekali tablet baru yang lebih mewah lainnya. Paman, kau berjalan tidak dengan mata, hah? Ucapan itu terdengar polos namun membuat Reddy sadar dan tersulut emosinya. Kau... Sekali lagi dirinya dibuat terkejut oleh seseorang yang membuat kerusakan pada tabletnya tadi. Seorang anak kecil. Anak kecil tadi pagi. Reddy sangat yakin anak kecil yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang polos namun sangat berani, persis seperti kejadian tadi pagi. Kau anak kecil yang juga membuatku kesal tadi pagi kan? Namun bukannya takut, anak itu berbalik membalas tatapan Reddy dengan tak kalah tajam kemudian bersedekap tangan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah karena telah menabrak Reddy.
Kau yang bersalah, Paman. Kau berdiri di mana orang lewat dan kau menghalangi jalan. Apa? Kau harusnya minta maaf padaku, bocah. Kau merusak tabletku. Aku tidak bersalah. Kau yang bersalah karena berdiri di tengah jalan. Jika ingin mengobrol, harusnya kalian orang dewasa mencari tempat duduk dengan aman. Mana bisa kalian seperti ini terus selalu menyalahkan seseorang, apalagi anak kecil sepertiku. Ucapnya panjang lebar. Anak ini memiliki wajah bundar, hidung mancung, juga potongan rambut yang rapi. Dari penampilannya dia tidak begitu mewah, sederhana namun rapi sekali. Dasar keras kepala. Tidakkah kau tahu kalau aku adalah pemilik tempat ini? Dan apa yang sendiri tadi kau lakukan di sini? Apa kau membolos? Bagaimana jika ayahmu tahu kau membolos seperti ini? Ayahku sudah mati dan aku tidak perlu takut hal dengan itu. Astaga. Dasar keras kepala. Ray, antara anak ini ke bagian barang hilang dan umumkan bahwa ada anak kecil yang membolos dan kurang ajar terhadap orang pimpinan ditemukan di lantai 4. Perintah Reddy. Mungkin saja dia bersama dengan walinya. Akan tahu rasa nanti kau akan dimarahi oleh ibumu. Ray kembali tertawa sementara anak itu masih menatap Reddy dengan dingin. Anak yang kira-kira masih kelas 1 itu benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kenapa harus terburu-buru? Anak ini cukup manis, ucapnya sambil mengelus kepalanya. Namun dengan cepat anak itu menyingkirkan tangan Ray. Lihat, seperti itu kau bilang manis. Ini anak yang keras kepala dan juga menyebalkan. Dan kurasa dia mirip sekali dengan seseorang. Ray cepat menyahut. Kau juga seperti itu, Red. Keras kepala juga menyebalkan. Apa? Nah, adik kecil, jadi siapa namamu? Tidak perlu takut atau kesal. Aku tidak seperti paman yang menyebalkan ini kok. Dera, jawabnya ketus. Dan jawaban itu sejenak membuat Reddy dan Ray melotot untuk beberapa saat. Detik selanjutnya tawa Ray kembali mendekat ke anak itu, sedikit mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh kecil si anak. Reddy mendengus kesal dan kembali beradu pandang dengan anak itu, yang juga masih menatapnya dengan tidak kalah dingin. Anak sekecil itu kenapa sudah mempunyai watak seperti itu? Orang tuanya benar-benar tidak bisa mendidiknya dengan baik. Oh, raut wajah Reddy berubah dengan segera menajamkan pandangannya ke arah beberapa pengunjung yang datang. Entah kenapa tiba-tiba jantungnya berdebar. Langkah kakinya segera berlari menuju salah satu pengunjung itu, tidak peduli dengan Ray yang memanggilnya. Lelaki berwajah tampan bermata elang itu yakin dirinya tidak salah lihat. Orang itu benar-benar ada di sana. Reddy yakin. Tetapi kemana? Reddy mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru semua, namun percuma. Apa yang dilihatnya tadi seperti hilang di telan bumi. Aku benar-benar sudah gila ini. Dia segera berjalan berbalik dan menuju lift. Ia sepertinya sedikit kurang untuk berkonsentrasi hari ini. Bagaimana bisa dia melihat seseorang yang bahkan sudah lama tidak dia temui? Selamat siang Pak Reddy, sapa salah seorang staf yang berpapasan dengannya setelah keluar dari lift tadi. Reddy menganggukkan kepalanya dan berlalu menuju ke ruangannya. Ia nampak merogoh ponsel di saku kemudian melihat pesan yang masuk. Bibirnya segera menyunggingkan senyum ketika mengetahui siapa yang telah mengirimnya sebuah pesan singkat itu. Bisa aja anak ini, gumamnya lalu menyimpan kembali benda mewah itu ke sakunya. Kau kapan pulang ke rumah? Dan kapan kau akan menikah? Tidakkah kau? Reddy melemparkan ponselnya dan segera mengempaskan tubuhnya ke sofa empuknya. Alasan kenapa dia tidak mau pulang ke rumah dan lebih memilih apartemennya adalah karena terlalu malas terus dihujani dengan pertanyaan yang memuakkan baginya. Sekarang begini, ayahnya tidak pernah peduli kepadanya. Tapi kenapa akhir-akhir ini dia menjadi sok peduli? Ini benar-benar menyebalkan. Dan satu lagi, Reddy tidak akan mau menikah jika hanya menuruti keinginan sang ayah saja. Ed, kau pulang terlambat lagi. Aku sudah menunggumu. Lelaki itu menengok dan mendapati sosok gadis manis memakai dress warna putih susu yang membuatnya tampan begitu anggun. Ia kemudian menghampiri Reddy. Ren, kemarilah sayang. Dengan cepat Reddy menarik tangan gadis itu kemudian menirukannya di sofa. Dengan sekejap
Reddy sudah berada di atas sang gadis, mulai memeluk dan menghujaninya kecupan dari bibir, pipi dan juga lehernya. Yang menerima itu hanya bisa diam dan menikmati. Katakan padaku sayang, bukankah kau sedang berkencan dengan Tirta? Tapi kenapa kau datang lagi padaku hari ini? Dari mana kau tahu? Reddy mencibir kemudian mengecup kulit leher Ren hingga membuat gadis itu yang ada di bawahnya itu tersenyum. Siapa yang tidak tahu, aktor terkenal Tirta Aditya sedang mengencani seorang model cantik, Shiren Adela. Berita itu di mana-mana sayang. Oh, itu benar, Red? Berita itu benar sekali. Lalu kau kenapa menemuiku? Kau tahu, mungkin kau tidak akan bisa berjalan dengan sempurna lagi setelah menemuiku hari ini. Aku tidak peduli, karena aku sangat menginginkan itu. Seringai kembali muncul dari wajah Reddy. Tanpa banyak bicara lagi, dia segera mengangkat tubuh mungil itu kemudian membawanya ke tempat tidur. Dan tak butuh waktu yang lama bagi Reddy untuk menanggalkan pakaian dan menikmati santapan manis di depan matanya. Shiren Adela, atau Reddy biasa memanggilnya dengan Ren, sebenarnya bukan lagi kekasihnya. Reddy sadar gadis itu pasti masih ingin mengejar karirnya ketimbang terkekang terus bersamanya. Namun ada saat-saat tertentu bagi Reddy untuk melampiaskan hasratnya, dan Ren selalu datang ketika itu terjadi. Cinta? Tidak, Reddy tidak pernah mencintai kekasih-kekasihnya. Mereka hanya saling membutuhkan. Reddy hanya butuh pelampiasan dan mereka butuh uangnya, hanya itu. Namun akhir-akhir ini Reddy hanya nyaman dengan Ren karena gadis itu tidak pernah menuntut banyak darinya. Mereka sama-sama membutuhkan. Hubungan yang seperti ini telah dijalani beberapa waktu, dan mereka saling melengkapi tanpa mengetahui apapun perasaan yang ada di hati mereka masing-masing. Aku mencintaimu, gumam Reddy ketika sudah sampai pada titik lelahnya, kemudian membaringkan tubuhnya di samping Ren. Dia mengecup bahunya kemudian memeluk gadis itu posesif. Reddy pun terlelap. Meskipun hampir tidak sadarkan diri karena tidak kuat mengimbangi permainan Reddy yang begitu luar biasa, namun Ren masih sangat bisa mendengar jelas nama yang selalu diucapkan Reddy ketika dia sampai pada kenikmatannya. Ella, selalu nama itu, bukan dirinya. Ren tidak tahu siapa dia dan dia tidak pernah menanyakan karena sepertinya Reddy pun tidak akan menjawabnya. Dia kemudian menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjangnya dan Ren kemudian terlelap dalam dekapan lelaki tampan itu. Benar-benar merepotkan. Reddy menarik nafas kesal. Dia sedang resah. Kerjanya sudah beres sebenarnya, namun hatinya selalu merasa tidak tenang. Dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berkeliling melihat-lihat mallnya. Reddy selalu tertegun. Hasil kerja kerasnya selama ini mengubah tempat ini menjadi lebih megah dan sukses. Bahkan dia telah melampaui apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dan di saat seperti ini, Reddy mulai berpikir, siapa yang akan meneruskan semua ini? Dia belum menikah, dan dia tidak memiliki keturunan. Ayolah, ini tidak semudah itu. Menikah adalah sesuatu yang sebenarnya tidak Reddy inginkan. Dia tidak ingin menikahi seseorang yang tidak dia cintai, apalagi jika dia menikahi seseorang yang hanya menginginkan hartanya saja. Tentu saja tidak akan membuatnya hidup dengan bahagia. Membayangkannya saja sudah membuatnya muak. Untuk sekarang mungkin dia akan lebih menikmati hidupnya dulu. Selamat siang Pak, sapa beberapa karyawan dan Reddy hanya menanggapinya dengan mengangguk. Banyak sekali mata yang terlihat kepadanya dengan kagum. Apalagi saat ini Reddy tidak bersama sekretaris maupun bodyguardnya. Tentu saja pemandangan yang menarik bagi setiap orang yang melihatnya di sana. Namun mata elang sang pimpinan itu menyipit sempurna ketika melihat seorang anak yang berdiri di sana. Anak yang beberapa hari yang lalu membuatnya kesal. Reddy menggerutu. Kenapa harus dipertemukan lagi dengan anak itu? Anak yang keras kepala dan menyebalkan. Reddy ingin pergi saja, tidak ingin bertemu apalagi berbicara dengannya. Tetapi perasaan heran menyelimutinya. Apa yang sedang anak itu lakukan di sana? Diam dan hanya berdiri. Reddy melihat ke arah apa yang ditatap sang anak. Sebuah tempat makan di mallnya. Apakah anak itu lapar? Kemana sebenarnya orang tua anak itu?
kenapa membiarkan anaknya kelaparan di sini? Hei, nak, apa yang kau lakukan di sini? Di mana orang tuamu? Anak itu mendongak Reddy sekelekas, kemudian menatap apa yang dipandangannya tadi. Reddy kesal. Bisa-bisanya diacukan seperti itu. Astaga, dia ini adalah pemilik tempat mewah ini loh. Namun entah kenapa dia jadi sangat penasaran. Apa kau lapar? Kau ingin menemaniku makan? Tanyanya sekali lagi. Awalnya anak itu terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk juga. Entah karena insting dari mana, Reddy menggandeng pergelangan tangan anak itu dan mengajaknya turun menuju tempat makan. Rasanya aneh sekali menggandeng anak kecil seperti ini, apalagi dirinya yang sama sekali tidak menyukai anak kecil. Reddy mulai berpikir mungkin memang sudah saatnya dirinya mempunyai seorang anak. Cukup satu saja yang bisa diatur, yang bisa menjadi penerusnya di masa depan. Jadi kau ingin makan apa? Pesanlah apa saja. Kau tidak perlu cemas. Aku akan menraktirmu. Anak itu memesan es lemon dan juga spaghetti. Ketika Reddy menawarkan lagi, dia bilang sudah cukup. Dia hanya ingin 2 makanan itu saja. Dan baiklah, anak ini rupanya tidak berlebihan juga. Jadi, namamu adalah Dera. Anak itu mengangguk, asik menikmati spaghetti. Bumbunya sudah belepotan di sekitar pipi. Reddy gemas untuk mengelapnya. Ini aneh sekali. Biasanya dia akan kesal sekali melihat pemandangan seperti ini. Mungkin umurnya yang semakin bertambah, jadi itu faktornya. Lalu paman siapa? Aku Reddy Marcelino, pemilik tempat ini. Jadi kau tidak boleh kurang ajar denganku seperti kemarin, oke? Aku tidak pernah bersikap kurang ajar, sautnya ketus tanpa menghiraukan Reddy. Hal ini membuat direktur itu sedikit terkejut. Namun tanpa alasan yang jelas dirinya tersenyum dan segera mengacak rambut anak itu. Reddy sering sekali bertemu dengan anak seusia Dera ini, karena teman-temannya kebanyakan telah memiliki anak. Namun tidak ada yang seberani dan sedingin Dera. Dera terlihat seperti bukan anak kecil biasa. Rumahmu di mana? Dan kenapa kau ada di sini? Apa kau bersama dengan orang tuamu? Dera mengangguk. Iya, dia bekerja di sini. Aku menyusulnya karena aku bosan di rumah. Wah. Ayahmu bekerja di sini? Sungguh? Di bagian mana? Aku tidak bilang ayah. Ayahku sudah mati. Jawab Dera kembali ketus. Dia terlihat tidak suka ketika ditanya perihal ayah. Dan dari sini Reddy menangkap bahwa mungkin ibu dari anak ini yang bekerja di sini sebagai karyawan biasa atau bisa jadi pemilik salah satu outlet di mall ini. Reddy kemudian tersenyum lalu mengambil tisu dan mengelap pipi Dera yang penuh dengan saus. Ya udah makan yang banyak ya. Jika begitu, paman pergi bekerja dulu. Setelah ini jangan lupa segera kembali ke ibumu. Oke? Ucapnya sembari berdiri dan beranjak untuk kembali bekerja. Namun beberapa langkah sebuah tangan mungil lembut menahan jemari Reddy dan membuat pimpinan Kingdom Mall itu menoleh. Mata anak itu menatapnya dengan lebih lembut dan tidak sedingin tadi. Perasaan Reddy tiba-tiba merasa aneh. Ada apa? Paman? Terima kasih. Reddy kaget. Namun sesaat kemudian Reddy segera tersenyum dan mengelus kepala anak itu dengan pelan. Baiklah anak kecil, segera habiskan makananmu ya. Dan hari ini Reddy benar-benar sudah lelah dengan semua pekerjaannya. Ada beberapa hal yang harus dia urus. Dan satu-satunya hiburan dia ingin kembali berjalan-jalan dan memantau para pengunjung di mallnya. Ada banyak sekali yang baru di sana sehingga Reddy senang sekali melihat mereka bergembira. Red, aku ingin pulang dulu ya. Kau tahu kan, Kay sedang sakit dan dia sendirian. Reddy hanya menganggukkan kepalanya dan membuat sekretarisnya itu senang. Sesungguhnya dia tidak pernah melarangnya untuk pulang lebih awal jika pekerjaannya sudah selesai. Ray itu sahabatnya sejak dulu. Melihat para remaja yang saling mengambil foto di sana membuat Reddy sangat senang. Masa remajanya lebih banyak dihabiskan untuk menekuni belajar bisnis dan kuliah di luar negeri. Rasanya terkadang dia merindukan masa-masa seperti itu. Lelaki itu tiba-tiba teringat dengan anak kecil kemarin, Dera. Kemana bocah itu? Apakah dia tidak kesini?
Terkadang Reddy sedikit merasa kesepian ketika pekerjaannya sudah selesai. Dia menginginkan sesuatu yang bisa melepaskan rasa penatnya, sesuatu semacam hiburan. Oh, lagi-lagi jantung lelaki itu terasa berdetak dengan begitu keras. Matanya tidak salah, dia yakin tidak salah lihat. Gadis yang dia lihat itu, gadis yang memakai kaos berwarna biru itu benar-benar dia. Reddy tidak ingin kehilangannya lagi. Dia harus menemuinya, dia ingin memastikan dengan matanya. Dengan perasaan yang berapi-api, dia sesegera mungkin berlari dengan cepat, tanpa memperdulikan beberapa orang yang menghindarinya, karena tidak ingin tertabrak dirinya. Mata elang Reddy hanya tertuju pada satu orang saja, dan dia sangat yakin itu pasti dia. Tunggu! Dengan gerakan cepat, Reddy meraih pergelangan tangan gadis itu kemudian menariknya. Sang gadis berbalik, mata mereka bertemu, mata yang begitu bening dan masih indah. Kaki Reddy seolah melemas. Perasaannya campur aduk dan seolah menjadi apa yang ia tahan selama ini, ingin berontak keluar. Ella, ini kau? Gadis yang berdiri di hadapannya itu memiliki wajah cantik, bibir yang sedikit tebal dan merah serta mata beningnya menatap Reddy dengan pandangan yang sangat datar. Rambutnya sebau sedikit keriting berwarna kecoklatan. Jemarinya lentik dengan kulit yang lembut dapat dirasakan. Ini benar kau? Kau kemana aja? Aku mencarimu selama ini. Masih terdiam, dengan pandangan datar dan sepertinya tidak mempunyai perasaan yang meluap-luap seperti Reddy saat ini. Gadis itu kemudian melepaskan tangan Reddy dan segera membungkuk hormat. Mohon maaf pak, apakah ada perlu dengan saya? Tanyanya dengan sopan. Pak, dia memanggilku pak. Reddy menatapnya dengan tidak mengerti. Ada apa denganmu? Ini aku Reddy. Kau tidak mengingatku? Dia menampakkan senyuman dari bibirnya yang terlihat begitu manis. Iya, Anda adalah direktur utama, pemilik tempat ini, dan saya bekerja di salah satu outlet di mall ini. Bagaimana bisa saya tidak mengenal Anda, Pak? Terima kasih telah memberikan izin menempati salah satu tempat di sini. Reddy menggelengkan kepalanya tidak percaya. Dia kemudian menarik tangan gadis itu lagi dan membuat tubuhnya lebih dekat. Dan tidak salah, perempuan ini Ella, yang akhir-akhir ini selalu memenuhi pikirannya. Dan di hadapannya kini, oh ayolah Ella, memang sudah berbeda si Ella itu. Jauh lebih dewasa dan lebih manis. Bukan lagi seorang anak sekolahan seperti beberapa tahun yang lalu. Tapi Reddy tidak mungkin salah mengenali. Ini Ella, dia yakin. Pak Reddy. Dia segera melepaskan dirinya dari cengkraman Reddy kemudian menunduk hormat. Saya harus kembali bekerja. Selamat siang. Ucapnya sembari perlahan mundur dan berbalik pergi. Langkahnya begitu cepat dalam sekejap berbaur dengan kerumunan pengunjung lain. Ella! Reddy gusar. Kenapa Ella tidak mengenalinya seperti itu? Dia yakin tidak salah. Dia sangat mengenalnya. Jikapun matanya salah, perasaannya tidak pernah salah. Dia kemudian meraih ponselnya dan masuk ke dalam lift dengan segera. Ray, kembali ke kantor sekarang juga. Teriaknya ketika sambungan pada ponselnya terhubung. Reddy harus mencari tahu. Dia pimpinan di sini dan orang yang selama ini dicarinya berada di tempat yang sama dengan dirinya. Itu berarti selama ini dia tidak salah lihat. Karena beberapa kali seperti melihat gadis itu di sekitar mall. Tapi dia sungguh tidak mengerti kenapa Ella terlihat tidak mengenalinya. Ini memang sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka berjumpa. Namun bukan alasan untuk melupakan semuanya kan? Kalau dari data yang diberikan namanya benar Ella Elvira. Dia mengurus salah satu toko pakaian di lantai 2 mall kita. Outletnya adalah yang baru saja kau setujui untuk buka di sana. Ray menatap Reddy yang sedang membaca sebuah dokumen yang ia berikan dengan was-was. Masalahnya selama ini Reddy tidak pernah semarah dan segusar itu. Dan ketika dia menyebut Ella tadi, Ray cukup terkejut. Apapun tentang Reddy dia sangat tahu, termasuk kisahnya dengan Ella itu yang menurutnya sangat-sangat rumit. Dan brak, Ray benar-benar terkejut ketika bos di hadapannya itu menggebrak meja dengan sekuat tenaganya sembari berdiri. Dia Ella Elvira yang aku cari selama ini. Tapi kenapa dia bertingkah seperti dia tidak mengenaliku? Bentaknya sembari membuang dokumen itu. Dev, ini memang sudah 8 tahun. Tapi itu bukan alasan. Aku seperti orang gila mencarinya selama ini.
Namun apa yang ia lakukan sekarang? Tidak mengenaliku dan bersikap seolah kita baru kenal. Atau mungkin dia sudah melupakan dan hidup bahagia? Reddy menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Jika dia bahagia, dia akan tinggal di rumah, tidak akan sibuk bekerja. Ini sedikit membuat Ray mengerutkan dahinya sejenak. Reddy mencari perempuan itu selama ini. Dia tidak pernah tahu. Reddy tidak pernah mengungkit nama itu ketika sedang bersamanya. Dan dia juga sudah berpacaran dengan banyak perempuan. Ray pikir Reddy sudah mulai melupakan masa lalunya itu. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Ray tidak sepenuhnya benar. Reddy masih saja terjebak dengan masa lalunya. Mungkin hal itu yang selama ini membuat Reddy tidak mau membuka hatinya. Pacaran juga hanya untuk bermain-main saja. Red, mungkin dia bersikap seperti itu karena status kalian. Kau pimpinan dan sedangkan dia hanya, ya kau tahu sendirilah. Tidak, itu bukan alasan. Mulai sekarang aku ingin kau mencari tahu, mengawasinya. Laporkan padaku setiap jam-jamnya dan suruh dia untuk menemuiku, seret jika perlu. Tapi oke, baiklah. Ray mengalah. Ini akan sangat rumit. Reddy sudah dipusingkan dengan urusan pekerjaan dan sekarang harus mulai diganggu oleh masa lalunya. Ray sepertinya harus siap-siap lembur. Meskipun dia telah memberikan perintah pada Ray, namun Reddy benar-benar tidak bisa berdiam diri. Di sela-sela pekerjaannya dia menyempatkan diri untuk mengawasi dan juga memperhatikan perempuan yang sudah berhasil mengusiknya itu, Ella. Dia bekerja dengan tekun sekali. Tidak heran jika banyak sekali pelanggan yang datang ke outlet pakaiannya. Ella sangat ramah dan senyumannya itu, Reddy benar-benar bisa gila. Setengah mati dia menahan perasaan rindunya. Ella dulu tidak seperti ini. Lebih tepatnya tidak mengabaikannya kapanpun. Pimpinan dari mall terbesar itu benar-benar rindu. Sesungguhnya hanya pada lelaki itu dia bisa merasakan perasaan cinta yang sesungguhnya. Pak Reddy, selamat siang. Apakah ada sesuatu hingga Anda mengunjungi tempat saya ini? Ella terlihat begitu terkejut melihat Reddy yang tiba-tiba hadir di tempatnya. Wajah cantiknya benar-benar datar dengan ekspresi hormat pada seorang pimpinan. Reddy menggelengkan kepalanya, gusar dan tersenyum miris. Mau sampai kapan kau pura-pura? Tanyanya menatap sang gadis itu dengan lekat. Maksudnya? Tanya Ella menatap Reddy dengan mata beningnya. Reddy benar-benar harus menahan dirinya untuk tidak memeluk gadis itu di depannya itu. Masih terlihat sama meskipun sekarang Ella terlihat jauh lebih dewasa. Namun Reddy yakin tidak salah mengenali seseorang yang sangat dia cintai ini. Ella, kau... Reddy mendekat kemudian menarik tangan Ella untuk lebih dekat dengannya. Dan sungguh kulitnya lembut sekali seperti kulit yang setiap hari mendapatkan perawatan. Jangan lupakan aroma parfumnya yang segar dan menenangkan siapapun yang menghirupnya. Kau ini kenapa? Kenapa kau tidak mengenaliku? Kenapa kau bersikap dingin seperti ini padaku, Pak? Aktingmu bagus sekali, Ella. Sudah hentikan. Aku tahu ini kau. Jangan membohongiku. Kini giliran Ella yang menatap Reddy dengan begitu dalam. Namun dari tatapan itu Reddy masih bisa melihat Ella bukan seseorang yang mengenal dirinya selama ini. Tatapannya sudah berbeda, seperti seseorang yang baru mengenalnya dengan penuh rasa hormat. Pak Reddy, mohon maaf, saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Anda maksudkan. Apa Anda tertarik kepada saya? Tertarik? Reddy kemudian menggerakkan tangannya dan menangkupkan kedua pipi Ella. Kemudian lelaki itu menundukkan wajahnya hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa senti saja. Ya, aku sangat tertarik padamu. Tidak pernah berubah. Dari dulu hingga sekarang. Cukup terkejut Ella mendengar semua itu. Namun dia tidak mengatakan apapun dan membuat sang direktur itu kecewa. Ia kemudian menegakkan tubuhnya. Oke, baiklah. Aku akan mengikuti permainanmu. Kapanpun kau siap menemuiku. Pintuku selalu terbuka lebar untukmu. Ucapnya lagi beranjak pergi meninggalkan Ella yang mungkin terheran-heran dengan ucapannya barusan. Namun Reddy sama sekali tidak peduli. Hari ini perasaan Reddy sedikit lebih baik. Dan Ray cukup senang karena itu berarti sang bos itu bisa mengerjakan pekerjaan yang tertunda selama 3 hari ini.
Karena sibuk mengawasi perempuan yang dia yakini dari masa lalunya, Reddy menelantarkan pekerjaannya. Karena manajer Alex sedang tidak bisa hadir, jadi dia mengusulkan untuk memberikan beberapa persen jatah iklan pada perusahaan X. Dan juga Reddy mendengarkan penjelasan Ray dengan teliti. Meskipun saat ini mereka sedang berjalan di sekitar lantai 3 mall, banyak yang memberi salam hormat dan hanya dia balas dengan anggukan kecil. Tidak banyak yang harus dikerjakan Reddy sebenarnya, karena sebelum ini dia selalu mengerjakan tepat waktu, bahkan jauh sebelum deadline-nya. Sehingga saat 3 hari kemarin, meski dia tidak bekerja sekalipun, pekerjaannya masih beres sebenarnya. Hanya saja jadwal meeting dengan beberapa klien sempat tertunda hingga Reddy mengatur ulang jadwalnya. Oh, Dera, panggilnya ketika melihat anak kecil itu beberapa meter di depannya. Namun raut wajah Reddy berubah. Kenapa Dera berdiri di sana, di hadapan seorang wanita dan juga anak kecil lain di sampingnya? Wanita itu terlihat marah, namun Dera menatapnya tanpa ekspresi dan tanpa rasa takut sedikit pun. Dan beberapa saat kemudian, terlihat wanita itu mendorong Dera ke dinding pembatas. Mata Reddy membelalak sempurna, dan yang entah kenapa dia merasa darahnya benar-benar mendidih melihat hal itu. Tanpa banyak bicara, dia segera menghampirinya dan menghentikan wanita itu tepat sebelum tangannya mendarat pada wajah mungil Dera. "Hei, kau pikir apa yang kau lakukan, ha?" Tanyanya dengan sorotan mata yang tajam. Wanita itu terlihat angkuh sekali. Tas yang dia jinjing pun bermerek, tidak lupa dengan berlian yang melingkari lehernya. Sepertinya dia adalah tipe wanita sosialita berkelas yang hanya mau bergaul dengan orang selevel dengannya. Tatapannya pada Dera terlihat sangat menghina dan sinis, seolah Dera bukan anak kecil yang polos, namun musuhnya. "Jika dia jatuh, apa kamu bertanggung jawab? Asal kau tahu, ini lantai 3. Reddy benar-benar emosi. Masalahnya Dera masih anak kecil. Dengan ketinggian mall saat ini, jika terjatuh, tentu saja akan fatal. "Oh, jadi kau ayahnya? Baguslah, anakmu itu telah menjatuhkan mainan anakku. Kau harus menggantinya," tandasnya dengan angkuh. Ia menunjukkan mainan robot yang patah lengan kanannya, yang Reddy yakin sebenarnya wanita itu mampu untuk membeli mainan seperti itu lagi. Namun Reddy pun tidak ingin bersabar hati. Dia memberikan tatapan yang tidak kalah sinis dan bahkan angkuh dari tatapan yang diberikan oleh wanita itu. "Ray, ya, kembalikan kartu VIP-ku." Pintanya tanpa banyak bertanya, Ray segera merogoh saku jasnya kemudian memberikan sebuah kartu berwarna hitam mewah pada Reddy. "Kau bisa mengambil mainan apapun di toko mainan lantai 2 dengan kartu ini tanpa membayar. Sekali lagi, kau berani menyentuh anak ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan bebas," ancamnya. Wanita itu terlihat tersenyum menerimanya, dan tanpa mengucapkan terima kasih dia segera menggandeng anak kecil di sampingnya dan pergi. Dari sini memang sudah terlihat wanita itu sama sekali tidak merasa bersalah telah membentak seorang anak kecil. Bahkan setelah diberi ganti ruginya pun dia tidak mengatakan apapun. Seseorang yang seperti itu memang sering sekali Reddy jumpai. Hidup memang terkadang sangat kejam. Reddy menggelengkan kepalanya beberapa kali kemudian mengalihkan pandangannya kepada anak yang dibelanya tadi, yang masih berdiri mematung di sana. Dia menarik nafas panjang. Pemandangan seperti ini sangat tidak disukainya. Dia memang mungkin seseorang yang sombong, tapi dia bukan seseorang yang bisa melihat seseorang dihina. "Dera, kau tidak apa-apa?" Namun Dera hanya terdiam dan menatap Reddy dalam. Kemudian anak itu menunduk tanpa mengatakan apapun. Namun sesaat kemudian Reddy melihat ada sebuah aliran bening yang keluar dari sudut mata Dera dan jatuh ke pipi. "Hei, kau tak apa?" Reddy segera berjongkok kemudian merengkuh bahu Dera dan menenangkan wajahnya. Dera jelas sekali menangis, namun sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dia memang bukan anak kecil sembarangan, namun dia juga memiliki perasaan sedih dan ingin menangis, meskipun sepertinya Dera ingin menyembunyikannya. Reddy kemudian menyeka air mata anak kecil itu dan tersenyum. "Tidak apa-apa, tak usah dipikirkan. Jika ada yang seperti itu lagi, kau bilang pada paman, oke? Anak hebat tidak boleh menangis. Sudah ya," ucap Reddy menenangkan. Tangannya mengelus lembut kepala Dera. Namun anak itu masih terdiam dan air matanya malah terus mengalir. "Dera, sudahlah. Anak lelaki tidak boleh menangis. Bagaimana kau akan melindungi mamamu nanti jika kau cengeng seperti ini?" Reddy masih berusaha menenangkan. Tidak disangka ucapan itu membuat Dera buru-buru menghapus air matanya. "Bagus, kau sudah makan?
Bagaimana kalau makan bersama paman? Gimana, Dera mau? Iya. Reddy tersenyum kemudian menggenggam pergelangan tangan mungil itu. Ayo, ikut ke ruangan paman, kita makan di sana. Ucapnya sembari menariknya dan berjalan pergi. Ia menggandeng tangan mungil itu dengan tangannya yang tegap. Terlihat damai sekali dilihat. Beberapa orang yang sempat menyaksikan kejadian tersebut tadi membuat asumsi yang mungkin berbeda-beda. Reddy terlihat tengah berjalan dengan anaknya sendiri. Ray tercengang melihat pemandangan itu. Tanpa bisa berkata apapun, ini pemandangan langka sekali. Reddy kenapa bisa bersikap seperti itu terhadap anak kecil yang bahkan tidak dia kenalnya? Ini sungguh keajaiban. Ray harus mencatat tanggal hari ini sebagai tanggal bersejarah sepertinya. Reddy, mungkin memang waktunya untuk menikah, gumamnya kemudian sembari menatap kepergian sang bos hingga tidak terlihat lagi. Rasanya cocok sekali Reddy menggandeng seorang anak dan mengajaknya untuk berjalan-jalan seperti sebuah keajaiban saja. Ray mungkin akan menjadikan ini untuk menggoda sang bos lagi. Tidak masalah baginya karena Reddy tidak akan marah sebagaimanapun dia mencoba untuk menjahilinya. Benarkah? Pak Reddy tadi membantu anak itu? Seorang staf dari bagian pemasaran yang memakai jas tak kalah dari Ray terlihat penasaran dan menghentikan langkah Ray. Ya, kalian bisa lihat sendiri tadi. Ternyata Pak Reddy baik juga ya. Keren sekali membela anak kecil yang malang. Kau benar. Mungkin saja rumor yang mengatakan kalau dia membenci anak kecil itu semua bohong aja. Ray tersenyum. Syukurlah Reddy mulai membangun citra baiknya dengan natural. Bos sekaligus temannya itu memang selama ini dikenal dengan seseorang yang cuek akan hal sekitar. Terlebih lagi yang menyangkut anak kecil. Jika Ray saja sebagai seseorang yang telah berteman dengan Reddy begitu lama kaget, tidak menutup kemungkinan para karyawan lain lebih kaget lagi. Ray hanya tersenyum kemudian melangkah untuk pergi dari sana menuju ruangannya. Cukup berjalan dengan baik juga hari ini ternyata. Setelah memesan beberapa menu makanan untuk makan siang bersama, Dera sempat melihat Reddy bekerja menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Akhirnya anak itu pun tertidur di sofa. Reddy tersenyum melihatnya. Dia melepas jas hitamnya kemudian menyelimuti tubuh mungil itu. Anak kecil mau sebandel dan sebadung apapun akan tetap terlihat polos. Bahkan ketika terlelap seperti ini wajahnya terlihat damai sekali. Dera mempunyai wajah yang kecil dan lembut. Rambutnya hitam serta bulu matanya yang lentik. Reddy juga tidak bisa melupakan tatapan dingin Dera ketika bertemu dengannya waktu itu. Juga ucapannya yang ketus juga tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Milik Kingdom Mall ini rupanya sedikit mulai menyukai anak itu. Kurasa kau benar-benar harus segera menikah dan memiliki bayi, Red. Celetuk Ray yang menyusul Reddy ke tempat makan dan langsung menyambut bosnya itu dengan sedikit menggoda. Namun Reddy tidak menghiraukan dan hanya kembali memandangi wajah Dera serta mengelus pipinya. Bagi dirinya Ray selalu bercanda tentang pernikahan terhadapnya itu adalah sesuatu yang biasa dan menjadi makanannya sehari-hari. Anak ini berbeda. Dia tadi bercerita padaku bahwa sebenarnya mainan anak yang tadi rusak bukan karena dirinya, namun karena kesalahan anak itu sendiri. Namun Dera diam karena tidak ingin anak itu dimarahi oleh ibunya. Dia ini hatinya baik sekali, ucap Reddy dengan nada kagum. Ray tersenyum sedikit setuju dengan apa yang diucapkan oleh Reddy barusan. Tapi sebenarnya dia anak yang dingin dan terlihat acuh. Ya meskipun begitu dia sesungguhnya peduli dan anak yang baik. Iya benar. Mirip sekali dengan seseorang yang ada di sini. Apa maksudmu? Kalau kau ingin tahu masa kecilmu seperti apa dulu, kau bisa melihat anak ini. Dingin, acuh, dan tidak sopan pada orang lain. Kurang ajar kamu. Hal yang menjadi kegiatan setiap hari Reddy selain sibuk dengan urusan pekerjaannya adalah mengawasi dan melihat apa yang dilakukan oleh Ella. Setidaknya Reddy sedikit bisa melepas rasa rindu yang hanya dengan menatap dan mengawasi dari kejauhan saja. Outletnya yang bernama Rasmeria Clothing itu memang cukup ramai di situ.
Direktur itu tidak tahu kenapa kekasih di masa lalunya yang ia cari selama ini tiba-tiba tidak mengenalinya atau berpura-pura tidak mengenalinya saja. Jadi sudah banyak berspekulasi, apa mungkin dia kecelakaan dan mengalami amnesia? Tapi itu tidak mungkin. Perempuan yang saat ini tengah sibuk melayani orang itu terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan tanda-tanda dia tidak sehat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.